semua, aku Tristanti. Ini adalah podcast pertamaku yang isinya review buku. Dan dalam episode pertama ini, aku mau mereview buku Dark Maid karya Alex Irzaki dan Olvianda Arista. Dark Maid ini adalah salah satu buku dari serial Fantastin. Buat yang belum tahu, Fantastin ini merupakan serial yang dikeluarkan oleh penerbit Pastel Books. Fantastin dibentuk dengan mengemban misi pengembangan imajinasi para remaja. Dalam serial ini akan disajikan cerita-cerita fantasi yang luar biasa dahsyat. Ceritanya bisa apa aja, tapi kebanyakan mengangkat tema horor. Kembali kepada Dark Maid. Semula aku mengira buku ini merupakan novel thriller, tapi ternyata komik. Pengemasannya cukup unik, karena dari satu buku yang tipis ini memuat dua cerita yang disusun bolak-balik depan dan belakang. Cerita pertama berjudul Murder Ballad. Dibanding cerita yang satunya, menurutku Murder Ballad lebih menegangkan. Kalian bisa membayangkan monster berwujud anak kecil berkeliaran mencari mangsa di malam hari, menyanyikan lagu yang sama sebelum dia membunuh korbannya. Vibes-nya jadi kayak nonton film Chucky dan Annabelle. Nyanyian dari si monster itu juga khas banget kayak di film-film horor. Di film-film horor kan biasanya selalu ada lagu khusus yang ketika lagu tersebut terdengar menandakan kemunculan si hantu. Di samping itu, Murder Ballad juga banyak adegan aksinya dengan gambar-gambar yang bikin ngilu. Gore habis pokoknya. Membaca Murder Ballad membuat aku jadi ingat sama nasihat orang tua pada saat masih kecil dulu, yaitu jangan main di luar rumah ketika hari sudah gelap, karena dikhawatirkan akan ada jin dan setan yang mencari mangsa, seperti monster di cerita ini. Cerita berikutnya berjudul Darak. Aku lebih bisa menikmati cerita yang ini karena lebih banyak unsur dramatisnya. Darak menceritakan tentang perjalanan mencari pohon kebahagiaan yang penuh dengan tantangan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah bertemu dengan monster pencuri perasaan bahagia. Dibanding Murder Ballad yang lebih banyak adegan aksinya, Darak memiliki storyline yang lebih kompleks. Tapi plot maju mundurnya agak membuat bingung sih. Cuma bagusnya ada plot twist di akhir yang wow, benar-benar gak nyangka. Kalau disuruh memilih lebih suka cerita pertama atau kedua, mungkin aku akan memilih Darak, cerita yang kedua. Karena dibalik kisah horornya yang gelap, Darak juga bisa menjadi representasi atas real life kita saat ini. Bahwa kita sendiri yang bisa menentukan akan memilih untuk mendapatkan kebahagiaan itu atau tetap bersembunyi di safe zone dan membiarkan segala anxiety dan kecemasan itu terus merajalela. Monster Andaira yang dalam cerita ini digambarkan sebagai makhluk pencuri kebahagiaan dapat kita tafsirkan sebagai metafora dari kecemasan-kecemasan itu sendiri. Jika kita tidak berusaha untuk membinasakannya, maka kita pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mestinya. Nah, demikian review buku Dark Maid dari aku. Mohon maaf jika di episode pertama ini masih banyak kekurangan. Insya Allah, aku akan kembali lagi dengan review-review buku yang lainnya.